Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Zainuri dan Bu Alifa. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Kami dari kelompok 5 ingin memaparkan hasil proyek akhir kami pada mata kuliah manajemen kompensasi, yaitu pada studi kasus UMKM Akhtara Coffee dan Eatery. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dari saya sendiri Muhammad Azmi Al-Hakami dengan NIM akhir 349 dan rekan saya Muhammad Nur Salahuddin dengan NIM akhir 179, Anita Ali Mufti dengan NIM akhir 234, Arya Bayu Samudra dengan NIM akhir 332, dan Niswara Rahma Putri dengan NIM akhir 415, dan Muhammad Dian Saputra dengan NIM akhir 098. Langsung saja masuk ke materi yang pertama, akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang pertama di sini saya menjelaskan mengenai konsep UMKM. Definisi UMKM sendiri itu merupakan usaha yang dijalankan oleh individu atau kelompok dengan skala mikro, kecil, dan menengah. UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian karena mampu menciptakan lapangan kerja, membuka peluang usaha baru, dan menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Perbedaannya terutama terletak pada jumlah aset, omset, dan kemandirian usaha. Boleh di next. Selanjutnya ada karakteristik UMKM. Yang pertama di sini ada modal terbatas. Banyak UMKM mulai usaha dengan mengandalkan tabungan pribadi sehingga kapasitas modal kerja maupun investasi cenderung kecil. Hal ini membuat akses pembiayaan formal seperti pinjaman bank menjadi sulit karena persyaratan yang cukup tinggi dan minimnya aset untuk dijadikan jaminan. Akibatnya kemampuan produksi dan inovasi juga seringkali terbatas. Lalu yang kedua ada struktur organisasi sederhana. UMKM biasanya memiliki jumlah karyawan yang sedikit dengan pembagian tugas yang tidak formal. Pemilik usaha sering merangkap banyak peran sekaligus, mulai dari manajemen operasional sehingga pengambilan keputusan strategis. Struktur yang sederhana ini mencerminkan tahap pertumbuhan usaha yang masih awal. Lalu yang ketiga ada fleksibel dan adaptif. Proses pengambilan keputusan tidak birokratis sehingga pemilik dapat dengan cepat menyesuaikan strategi, mengubah produk, atau menanggapi perubahan pasar. Fleksibilitas ini membantu UMKM bertahan di tengah persaingan fluktuasi harga maupun kondisi krisis ekonomi. Boleh di next. Selanjutnya ada tantangan SDM pada UMKM F&B, yaitu kafe dan restoran. Yang pertama di sini ada tingginya turnover karyawan dari barista, server, cook helper, kasir yang udah pindah kerja. Lalu ada keterbatasan kompetensi dan minim pelatihan seperti service, hygiene, food handling, dan manajemen pesanan kurang terlatih. Lalu ada manajemen SDM informal seperti rekrutmen, evaluasi, jadwal kerja tanpa standar, job desk tidak jelas. Lalu ada jam kerja panjang dan tekanan tinggi, terutama saat peak hours, yaitu resiko lelah dan kualitas layanan turun. Lalu ada insentif dan fasilitas karyawan terbatas, tidak ada jenjang karir jelas, dan tunjangan minim. Lalu yang terakhir ada kesulitan digitalisasi operasional. POS, pemesanan online, inventory digital membutuhkan skill tambahan. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada analisis jabatan. Analisis jabatan sendiri terdiri dari job description dan job specification. Yang pertama saya akan bahas job description terlebih dahulu. Job description adalah dokumentasi tentang ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan kondisi kerja yang terkait dengan lowongan pekerjaan di suatu organisasi melalui proses analisis pekerjaan. Dan job description juga merinci keterampilan dan kualifikasi yang harus dimiliki oleh pelamar. Dan pada dasarnya deskripsi pekerjaan memberikan semua detail yang mungkin bermanfaat bagi perusahaan dan pelamar sehingga kedua belah pihak memiliki pemahaman yang sama
mengenai lowongan pekerjaan tersebut. Terus selanjutnya ada uraian tugas. Uraian tugas ini terdiri dari yang pertama ada deskripsi pekerjaan, yang kedua ada tugas dan tanggung jawab, dan yang ketiga ada kualifikasi. Selanjutnya ada hubungan kerja dan standar kinerja. Deskripsi pekerjaan di sini biasanya menjelaskan secara umum tentang peran dan tanggung jawab yang diemban oleh posisi tersebut. Selanjutnya ada tugas dan tanggung jawab. Tugas dan tanggung jawab mendefinisikan tugas-tugas spesifik yang harus dilakukan oleh pekerja, termasuk aktivitas harian, proyek-proyek khusus, dan keterlibatan dalam tim atau kelompok kerja. Oke, teman-teman, yang selanjutnya adalah bab 1.3 tentang struktur dan skala upah. Struktur dan skala upah adalah sebuah komponen yang penting di dalam sistem manajemen kompensasi, yang dimana struktur dan skala upah ini berfungsi untuk menentukan bagaimana upah diberikan kepada karyawan berdasarkan jabatan, tanggung jawab, dan juga kompetensi yang dibutuhkan. Penyusunan struktur dan skala upah ini adalah untuk memastikan terciptanya keadilan internal dengan pasar tenaga kerja, serta transparansi dalam pengelolaan kompensasi. Bisa di next. Oke, masuk ke bab 1.3.1 tentang prinsip dan tujuan struktur dan skala upah. Dalam perusahaan, penyusunan struktur dan skala upah memiliki beberapa tujuan utama. Antara lain, yang pertama adalah untuk menjalin keadilan internal, lalu yang kedua untuk menjaga keseimbangan, dan yang ketiga adalah untuk memberikan kepastian dan juga transparansi. Lalu selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi penyusunan struktur dan juga skala upah. Ada empat. Yang pertama itu evaluasi jabatan, lalu yang kedua kompetensi dan kualifikasi, dan lalu yang ketiga adalah masa kerja dan senioritas, dan yang keempat adalah kemampuan finansial perusahaan. Bisa di next? Masuk ke bab 1.3.3, metode penetapan struktur dan skala upah. Perusahaan dapat menggunakan beberapa metode untuk menentukan struktur dan skala upah. Di antaranya adalah yang pertama metode ranking sederhana, lalu kedua metode faktor atau point system, lalu yang ketiga adalah metode grading berdasarkan benchmark job. Lalu selanjutnya adalah pentingnya struktur dan skala upah pada UMKM. Pada UMKM, termasuk sektor kafe atau restoran, struktur dan skala upah memiliki beberapa manfaat strategis. Di sini manfaatnya ada empat. Yang pertama adalah untuk meningkatkan motivasi dan produktivitas karyawan. Lalu yang kedua adalah untuk mengurangi turnover karyawan yang biasanya tinggi pada industri F&B, terutama di dalam setara ini yang kita ambil. Lalu yang ketiga adalah untuk meningkatkan profesionalisme perusahaan dalam pengelolaan SDM. Dan yang terakhir adalah untuk mempermudah perencanaan biaya operasional dan gaji bulanannya. Oke, bisa di next. Oke, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada bab 2. Sebenarnya bab 2 di sini ada banyak dari identitas usaha sampai proses bisnis. Mungkin yang akan disampaikan di presentasi ini ada beberapa untuk mempersingkat waktu. Yang pertama, kita mulai dari identitas. Sebelum masuk ke proses analisis skala upah, kita harus tahu dulu nih apa sih antara Calvin Italy sebagai objek yang kita analisis gitu ya tempatnya. Nah, Aktara ini berdiri sejak tahun 2020 dengan fokus pada di layanan coffee shop, dan casual dining. Ya, tentu saja UMKM skala mikro kecil di sini di Sekaran, Cempaka, Gunung Pati, Kota Semarang yang menjadi salah satu tempat favorit masyarakat untuk menikmati kopi, makanan ringan maupun hidangan santai dalam suasana estetik dan hangat. Boleh next. Mengenai produk dan layanan, terdapat dua, kita bagi dua di sini ada produk kopi, produk minuman gitu-gitu, lalu ada makanan berat seperti rice bowl dan lain-lain. Nah, layanannya bisa dine in dengan ambience yang estetik dan take away atau delivery melalui merchant-merchant online gitu. Dan ada fasilitas lain seperti area kerja atau terkadang juga diselenggarakan event seperti live music atau workshop dengan operasionalitas dan legalitas setiap hari dari Senin sampai Minggu dengan jam yang berbeda. Lalu Aktara ini juga sudah memiliki rekrutmen yang dilakukan secara formal melalui media sosial. Jadi infonya tuh ada di media sosial dan struktur usahanya
masih kecil, namun tetap terorganisasi, jadi masih bisa untuk kita analisis. Next. Boleh next, Mas? Oke. Ada proses bisnis. Sebagai sebuah kafe ya, Aktara Coffee and Eatery ini punya alur operasional yang terstruktur dari pengadaan bahan baku hingga pengolahan administrasi yang setiap tahap. Di proses bisnis ini dirancang untuk memastikan bahwa kegiatan operasional berjalan dengan efisien. Dari menu yang tentu saja dengan standar yang konsisten hingga pengalaman pelanggan agar tetap optimal. Ada 8 poin di sini, dari pengadaan bahan baku, kedua ada persiapan dan pengolahan bahan atau prep kitchen, dan ketiga produksi atau memasak menu, keempat pelayanan pelanggan, kelima penjualan dan promosi, keenam rekrutmen dan pengolahan karyawan, dan terakhir ada administrasi dan keuangan. Oke, sebelum masuk ke bab 4, sebenarnya ada bab 3 di paper kami, namun tidak diinputkan di sini karena bab 3 hanya berisi mengenai pembagian tugas dari setiap orang di kelompok ini. Dari penyusunan bab hingga recording itu semuanya sudah ada pembagian tugasnya dan jadwal pelaksanaan mulai dari observasi hingga pembuatan video yang kita laksanakan secara sekaligus wawancara. Lalu minggu kedua ada penyusunan laporan dan minggu ketiga ada pembuatan video gitu. Untuk selanjutnya bab 4 akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, pada bab 4 ini kita akan membahas tentang hasil dan pembahasan, di mana pada bab terdiri dari beberapa subbab. Yang di subbab pertama, boleh. Oke, pada titik ini terdapat beberapa juga, yang di mana pada bab yang pertama kerja dan utang, di mana kategori yang pertama itu di jam operasional. Jadi Aksara Cafe ini buka mulai pukul 8 pagi hingga jam 11 malam. Lalu implikasinya sendiri yaitu memerlukan pembagian kerja dalam sistem. Lalu untuk kategori yang kedua yaitu sistem shiftnya, Aksara Cafe ini terbagi menjadi dua shift yaitu shift pagi dan sore. Di mana pada shift pagi ini dimulai dari jam 8 hingga jam 3 sore. Lalu untuk shift sore atau malamnya itu dari jam 2 siang hingga jam 11 malam. Untuk implikasinya sendiri, durasi sore ini adalah 9 jam, melebihi standar 8 jam. Perlu klarifikasi apakah 1 jam tersebut adalah jam istirahat atau ada komponen lembur. Jika tetap 8 jam saja, maka 1 jam adalah waktu istirahat. Lalu untuk kategori yang ketiga, yaitu durasi kerja harian. Di mana pada Aksara Cafe ini durasi kerjanya yaitu 8 jam per hari termasuk istirahat. Untuk implikasinya sendiri sesuai dengan ketentuan ketentuan kerja. Lalu untuk kategori yang terakhir terdapat hari kerja bulanan, di mana pada Aksara Cafe ini kerjanya yaitu selama 25. Lalu untuk implikasinya sendiri karyawan ini memiliki 5 sampai 6 hari libur per bulan. Boleh di next. Lalu pada subbab 1.1.2 yaitu kebijakan gaji dan dasar pembayaran. Pada Aksara Cafe ini, struktur gaji pokok Aksara bersifat sederhana dan berbasis masa kerja. Gajinya dibayarkan rutin setiap tanggal 1 dengan sistem admin atau termasuk uang, serta dibayarkan penuh sejak hari pertama kerja. Karyawan dengan masa kerja lebih lama memperoleh gaji lebih tinggi sebagai bentuk penghargaan atas pengalaman dan kontribusi. Lalu untuk intensif bonus sistem penghargaan sendiri, Aksara Cafe dan Eatery menerapkan berbasis kinerja melalui besar 2. Jadi pendapatan dibagikan ke beberapa. Selain itu, bonus langsung juga diberikan secara diskresioner saat kafe ramai sebagai bentuk spesial. Meskipun belum ada program reward formal dan sendiri. Boleh dilihat. Lalu untuk strategi penjualan dan pemasaran, Aksara Cafe dan Eatery ini memadukan penjualan langsung di kafe dengan penjualan online melalui GrabFood dan GrabFood. Untuk promosinya juga dilakukan lewat Instagram dan TikTok untuk memperluas jangkauan besar serta meningkatkan interaksi dengan
Lalu untuk subbab yang kedua yaitu ada deskripsi jabatan, di mana untuk jabatan yang pertama itu ada owner sendiri, di mana owner ini memiliki kepemimpinan strategis, pengambilan keputusan, dan manajemen keuangan, kewirausahaan, dan visi bisnis. Untuk tugas dari owner ini sendiri, menetapkan visi, misi, dan target jangka panjang bisnis, mengalokasikan anggaran investasi dan operasional, mengawasi kinerja manajer operasi, dan memastikan profitabilitas, bertanggung jawab penuh atas kelancaran seluruh operasional kedai, memastikan pencapaian target penjualan, kualitas layanan, serta pengelolaan. Lalu untuk jabatan yang kedua yaitu ada head kitchen dan bar, di mana keterampilan yang dimiliki oleh jabatan ini itu memiliki keahlian seperti dan brewing, belum memiliki manajemen dapur dan bar, kontrol kualitas produk, inventory manajemen, serta pelatihan. Tugas utama dari jabatan ini sendiri, mereka ini mengawasi dan mengelola seluruh operasional dapur dan bar secara terintegrasi, memastikan standar resep atau SOP, makanan dan minuman diterapkan konsisten, mengelola persediaan dan permintaan bahan baku di kedua area, melatih dan membimbing staf kitchen dan bar untuk peningkatan keterampilan, bertanggung jawab atas efisiensi food cost dan beverage cost. Bisa di next. Lalu untuk jabatan yang ketiga yaitu ada purchasing, di mana keterampilan yang harus dimiliki pada jabatan ini yaitu seorang harus bisa melakukan negosiasi, supplier management, analisis biaya, logistik, pengetahuan bahan baku, F&B. Lalu untuk tugasnya sendiri yaitu mencari, mengevaluasi, dan menjalin hubungan dengan supplier bahan baku, melakukan negosiasi harga dan kualitas bahan baku yang terbaik, menyusun dan mengolah pesanan bahan baku, baik kitchen maupun bar, dan lain. Lalu jabatan yang keempat yaitu ada HRD, di mana keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang HRD itu rekrutmen dan seleksi, manajemen kinerja, administrasi kompensasi dan benefit, serta komunikasi interpersonal. Lalu untuk tugas utama dari HRD yaitu merancang kebutuhan staff, direktur inspeksi, mengolah dan memproses data pergantian, debit dan sertifikat, dan mengurus administrasi kepegawaian dan lain-lain. Boleh di next. Lalu untuk jabatan yang terakhir yaitu ada staff kitchen dan bar, di mana keterampilan yang harus dimiliki oleh jabatan ini yaitu multitasking, kecepatan kerja, keterampilan memasak dasar, kitchen, keterampilan drawing dasar atau bar, serta kebersihan. Untuk tugas utamanya sendiri yaitu memasak dan menyajikan sesuai dengan kebersihan yang berlaku dan mengelola bahan baku menjadi makanan dan minuman. Juga mereka memastikan kecepatan dan kecepatan penyajian makanan, mengontrol food waste dan menjaga food cost, serta lain-lain. Mungkin bisa di next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Baik, melanjutkan dari poin 4.3 mengenai deskripsi jabatan ya. Selanjutnya akan di ranking dengan metode ranking sederhana. Karena dalam pembahasan kali ini kami menggunakan metode ranking sederhana untuk menganalisis struktur dan skala upah. Oke, dimulai dari ranking jabatan dari termudah hingga tersulit. Ini step pertama untuk sebelum masuk ke step selanjutnya. Setelah kami urutkan, bisa disimpulkan bahwa ibaratnya jabatan dari termudah itu ada staff kitchen dan bar karena tugasnya bersifat teknis dan operasional gitu. Dan resikonya relatif kecil. Yang kedua ada HRD atau bagian administrasi karena tidak menangani operasional secara langsung tapi beban kerjanya rutin begitu. Tanggung jawabnya ada tapi masih lebih rendah dibanding dengan purchasing. Lalu yang ketiga ada purchasing yang lebih ke operasionalnya. Dia mempengaruhi biaya operasional yang kesalahan dalam pembelian ini berdampak langsung pada operasional, jadi resikonya agak lebih tinggi begitu. Selanjutnya ada head kitchen dan head bar gitu. Ini sebenarnya ada dua jabatan berbeda karena sama-sama head, jadi kami gabung.
Jabatan ini itu memimpin area inti gitu, memastikan kualitas rasa dan servis, mengelola karyawan dan menangani komplain. Jadi lebih tinggi tanggung jawabnya begitu dan eh, jabat ranking jabatan tersulit tertinggi di sini ada di owner dengan alasan penilaian beban kerja yaitu dia mengambil keputusan utama, bertanggung jawab atas semua-muanya. Jadi resikonya dan beban kerjanya paling besar. Boleh lanjut? Oke, setelah itu sebelum masuk ke poin ini mengenai struktur dan skala upah yang sudah ada tabel upah terendah, upah tertinggi, dan lain-lain, terlebih dahulu mungkin kami sampaikan mengenai pengantar teoritisnya ya dengan metode yang kami gunakan yaitu metode ranking sederhana. Metode ini adalah salah satu ranking paling dasar dalam evaluasi jabatan di mana setiap posisi diurutkan dari tingkat tanggung jawab dari yang teringan hingga yang paling berat seperti yang sudah disampaikan tadi. Nah, biasanya mempertimbangkan apa aja? Mempertimbangkan beban kerja, tingkat kesulitan tugas, tingkat pengambilan keputusan, dampak kesalahan, tanggung jawab, dan lain-lain. Nah, karena sifatnya sederhana, jadi metode ini menurut kami cocok digunakan untuk analisis UMKM seperti pada kasus Aktara KVN Eatery yang organisasinya sebenarnya belum terlalu besar dan struktur jabatannya juga masih ringkas. Gitu. Selain jabatan diberi ranking, baru ditetapkan rentang upah yang proporsional sesuai dengan jabatannya masing-masing. Berikut ada tabel rentang upahnya. Kita mulai dari staf bagian staff ya, yaitu staff kitchen dan bar dengan rentang upah 1,4 juta sampai 2,5 juta. Ini tergantung seberapa maksimal dia dalam bekerja. Kenapa rentangnya jauh? Karena berdasarkan wawancara kami seperti itu. Disesuaikan dengan masa kerjanya dan kemampuannya. Begitu, karena UMKM gaji pokok biasanya digabung dengan uang makan di Aktara Coffee and Eatery seperti itu, sehingga nominal dasarnya relatif rendah, tetapi tetap realistis untuk sebuah usaha UMKM gitu. Yang kedua ada HRD dengan rentang upah 1,5 juta hingga 2 juta. Karena sebagai posisi administratif, tapi tingkat kesulitannya tetap moderate, jadi rentangnya tidak terlalu besar. Nah, ini tuh mempertimbangkan tanggung jawab seperti tentang presensi, penggajian, dokumen karyawan, dan lain-lain gitu. Selanjutnya ada purchasing dengan rentang upah 2,5 juta sampai 3 juta. Upahnya lebih tinggi memang dari HRD berdasarkan hasil wawancara karena posisinya ini berpengaruh langsung pada biaya operasional. Jadi kesalahan pembelian itu berdampak besar ya, sehingga emang bobot tanggung jawabnya lebih besar dibandingkan dengan HRD. Selanjutnya ada head kitchen atau head bar dengan rentang upah atau gaji 3 sampai 4 juta. Jabatan ini memiliki bobot yang lebih besar dari yang sebelum-sebelumnya karena memimpin area inti gitu. Jadi melatih staff, menangani komplain. Jadi komplain yang masuk itu langsung ke headnya, bukan ke staffnya gitu. Dengan rentang upah mengikuti data aktual dan mempertimbangkan tingkatan leadership karena head ini sebagai leadernya staff kitchen atau staff bar. Nah, yang paling tinggi ada di owner 10 sampai 20 juta yang sifatnya variabel mengikuti laba perusahaan dengan rentangnya yang paling tinggi karena dia eh, resiko modalnya tinggi, lalu dia juga menentukan keputusan strategis dan keberlangsungan usaha secara penuh. Oke, jadi mungkin begitu analisis singkat dan sederhana dengan metode ranking sederhana yang membantu memberikan struktur yang jelas terkait bobot jabatan serta rentang upah yang proporsional. Dari hasil analisis itu menunjukkan bahwa penetapan upah sudah mempertimbangkan beban kerja, risiko, dan tanggung jawab masing-masing di posisi antara coffee and eatery. Next akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, kita masuk ke bab 5 yaitu kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh kelompok kami dapat disimpulkan bahwa Aktara Coffee and Eatery sebagai UMKM di sektor kuliner telah melaksanakan operasional dengan sangat cukup baik. Pengelolaan sumber daya manusia yang diterapkan masih bersifat sederhana, namun telah menunjukkan adanya struktur yang jelas. Analisis jabatan, deskripsi tugas, serta penyusunan struktur dan skala upah menunjukkan bahwa setiap posisi memiliki peran dan tanggung jawab yang
terdefinisi, sehingga alur kerja dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan operasional. Sistem kompensasi yang diterapkan mencakup gaji pokok, service charge, dan bonus yang mencerminkan bentuk penghargaan kepada karyawan atas kontribusi mereka. Meskipun demikian, hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperkuat. Komponen gaji belum terstruktur secara rinci, ketentuan jam kerja masih memerlukan penegasan, dan sistem penghargaan berbasis kinerja belum diformalkan. Secara keseluruhan, Ahtara Coffee and Eatery telah memenuhi prinsip dasar manajemen kompensasi, namun tetap memerlukan pengembangan lebih lanjut agar dapat mendukung peningkatan produktivitas, stabilitas kinerja, dan kepuasan kerja karyawan secara lebih optimal. Selanjutnya masuk ke dalam saran. Pada saran kali ini ada 5 saran, yaitu yang pertama memperjelas struktur dan komponen gaji dengan memisahkan elemen seperti gaji pokok, tunjangan, dan insentif agar lebih transparan dan mudah dipahami oleh karyawan. Yang kedua, menetapkan aturan jam kerja dan waktu istirahat secara tegas sehingga operasional tetap sesuai dengan regulasi ketenaga kerjaan dan dapat mencegah terjadinya lembur yang tidak tercatat. Yang ketiga, ada mengembangkan sistem penghargaan berbasis kinerja sebagai bentuk penghargaan yang terukur untuk meningkatkan motivasi dan mengurangi tingkat pergantian karyawan. Yang keempat, ada menyelenggarakan pelatihan rutin khususnya terkait pelayanan, kebersihan, dan kepatuhan terhadap SOP untuk menjaga kualitas layanan dan meningkatkan kompetensi staf. Untuk yang kelima atau yang terakhir, melakukan evaluasi berkala terhadap struktur dan skala upah, sehingga kesesuaiannya dengan kondisi usaha dan standar pasar tenaga kerja tetap terjaga. Baik, mungkin itu saja dari kelompok kami, kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.